pelajaran kita hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang materi jumlah, sudut, dan selisih, sinus dan kosinus. Baiklah anak-anak, sebelum kita mempelajari materi tentang rumus, jumlah dan selisih sinus dan kosinus, di sini kita akan absen terlebih dahulu. Nah, untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Ririn. Anak, di sini Ibu mempunyai sebuah modul. Kalian dalam modul ini bisa mempelajari tentang apa yang Ibu jelaskan di depan nanti. Nah, untuk pengambilan modul, Vivi silakan ke depan untuk mengambilkan modul dan membagikannya kepada teman-teman. Baiklah, tadi modul yang Ibu bagikan, buka halaman 24. Sudah? Sudah, Bu. Nah, di sini kan Ibu menjelaskan tentang materi rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kepada anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan tentang rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, Ibu ingin tahu terlebih dahulu bagaimana cara mencari sinus kosinus itu. Kepada Vivi, tolong jelaskan apa itu kosinus dan sinus. Kalau sinus tuh dia dari segitiga, sinus kosinus itu dari gambar segitiga siku-siku ya, Bu ya. Untuk misalnya kalau untuk sinus itu sin demi atau sin sama dengan depan per miring. Kalau untuk kosinus itu cos sami, yaitu cos sama dengan samping per miring. Dan untuk tan itu tan desa. Tan sama dengan depan per samping. Baiklah, Vivi, terima kasih atas jawabannya. Jawaban Vivi tadi sudah benar tentang cara mencari sinus kosinus, tetapi tadi Vivi menjawab tentang tan. Nah, di sini Ibu tidak menjelaskan tentang materi tan. Ibu hanya menjelaskan tentang materi rumus jumlah dan selisih sinus. Anak-anak, bisa anak-anak lihat pada halaman 24 tadi ada beberapa rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Untuk yang pertama, kita mencari rumus jumlah dan selisih sinus. Nah, bisa anak-anak lihat bahwa jumlah rumus sin A plus B. Maka bisa anak-anak lihat pada halaman 24 bahwa rumus untuk mencari sin A plus B yaitu sin A dikali cos B ditambah dengan cos A dikali dengan sin B. Nah, ini rumus pertama untuk mencari sin A plus B. Maka kan di sini Ibu menjelaskan rumus jumlah dan selisih. Nah, sedangkan di sini yang pertama Ibu jelaskan yaitu jumlah sin A plus B. Nah, di sini sin. Selanjutnya kita mencari rumus cos A plus B. Kepada anak-anak, apakah ada yang tahu cara mencari rumus cos A plus B? Lupa, Bu. Maka anak-anak, jika ada yang bisa menjelaskan tentang rumus cos A ditambah B, itu akan Ibu tambahkan pada nilai ulangan harian plus 10. Kepada anak-anak, apa ada yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Kepada Vivi, bisa menjelaskannya? Silakan untuk ke depan. Tolong jelaskan ya. Vivi jelaskan. Rumus dari cos A plus B yaitu cos A plus cos B min sin A salah cos A dikali cos B min sin A dikali sin B. Nah, oke, baiklah anak-anak, jawaban Vivi tadi sudah benar bahwa
cos A ditambah dengan B, maka untuk mencarinya yaitu cos A dikali cos B dikurang dengan sin A dikali sin B. Nah, di sini kan kita sudah mengetahui rumus jumlah pada sin dan cos. Selanjutnya, kita akan mencari tahu tentang rumus selisih sin dan cos. Di sini kan bisa kita lihat bahwa sin A dikurang dengan sin B. Nah, bisa kita lihat bahwa kalau jumlah tadi kan rumusnya sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Untuk mencari rumus selisih, maka di sini tinggal kita gantikan tanda jumlah dengan tanda selisih. Nah, kalian kan sudah paham tentang untuk mencari rumus sin A ditambah sin B. Nah, untuk mencari rumus sin A dikurangkan dengan sin B, maka rumusnya itu sama dengan mencari jumlah ini. Hanya saja kita menggantikan tanda plus ini dengan tanda kurang. Kepada anak-anak, apakah bisa dipahami cara mencari sin A dikurang dengan B? Paham, Bu? Nah, untuk selanjutnya kita mencari rumus selisih cos. Berarti cos A dikurang dengan cos B. Sama saja bisa kita lihat pada rumus penjumlahan cos. Rumus penjumlahan cos tadi kan cos A dikali cos B dikurang dengan sin A dikali dengan sin B. Rumusnya itu sama saja, hanya saja menggantikan tanda kurang pada rumus penjumlahan ini, kita gantikan dengan tanda plus. Nah, jadi anak-anak bisa kita simpulkan bahwa rumus sin A plus B itu sin A dikali cos B ditambah cos A dikali cos B. Sedangkan untuk mencari selisih rumus sin A dikurang sin B, tinggal kita gantikan tanda plus pada rumus penjumlahan sin, kita gantikan dengan tanda min. Sedangkan pada cos A ditambah B itu rumusnya kan cos A dikali cos B dikurang dengan sin A dikali sin B. Nah, untuk mencari rumus cos A min cos B itu, kita hanya saja menggantikan tanda pada rumus cos A plus B. Di sini kan kalau cos A plus B itu tandanya kurang, selisih kan. Sedangkan kalau jika di cos A dikurang B, maka tandanya penjumlahan. Nah, kepada anak-anak, apakah bisa dimengerti tentang 4 rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus? Ngerti, Bu. Baiklah anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang materi jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Untuk selanjutnya anak-anak bisa kalian buka buku yang Ibu bagikan tadi pada halaman 27. Nah, pada halaman tersebut ada beberapa contoh soal mengenai materi jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kepada anak-anak, di sini Ibu akan memberi waktu kepada kalian untuk mengerjakan 3 soal pada halaman 27 tersebut. Nah, di sini jika siapa cepat untuk mengerjakannya, bisa langsung ke depan. Saya, Bu. Baiklah Vivi mau mengerjakan nomor berapa? 1, Bu. Oke, baiklah, kepada Vivi silakan maju ke depan.
Baiklah, kepada Vivi terima kasih. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sebuah soal yang sudah dikerjakan oleh Vivi. Di sini soalnya yaitu sin 15 derajat sama dengan sin 45 derajat dikurang 30 derajat. Nah, di sini pasti kalian bertanya-tanya kan, mengapa harus 45 dikurang 30 derajat? Sedangkan kan bisa 25 dikurang 10. Itu kan akan menghasilkan sama 15. Nah, di sini Ibu jelaskan bahwa untuk mengurangkan dan menjumlahkannya kita harus menentukannya dengan sudut-sudut istimewa. Kalian sudah tahu kan bahwa sudut istimewa itu yaitu 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, kalian kan sudah tahu bahwa kenapa di sini sin 45 itu setengah akar 2, itu sudah kita pelajari pada materi selanjutnya. Jadi, buat anak-anak, kalau kalian tidak mengetahui sin 45, sin cos 30 itu berapa, maka kalian tidak bisa menyelesaikan soal jumlah dan selisih sinus dan kosinus tersebut. Nah, jadi untuk kalian yang belum memahami tentang materi selisih dan jumlah sudut sinus dan kosinus, kalian harus lebih memahami terlebih dahulu tentang sudut istimewa dan nilai-nilai dari sudut istimewa tersebut. Nah, kepada anak-anak, di sini kan Vivi sudah mengerjakan nomor pertama. Nah, untuk nomor kedua dan ketiga itu kita jadikan PR saja, karena waktu kita tinggal 3 menit lagi. Baiklah anak-anak, inilah pertemuan kita pada hari ini menjelaskan tentang rumus, jumlah, dan selisih sinus dan kosinus. Untuk anak-anak, kan tadi Ibu sudah memberikan sebuah modul, dan Ibu juga sudah memberikan tugas nomor 2 dan 3. Anak-anak kerjakan dan Ibu tunggu besok di ruang guru. Nah, untuk pengumpulannya anak-anak bisa kumpulkan dengan ketua kelas. Baiklah anak-anak, jika ada kurang dimengerti bisa ditanyakan dengan Ibu. Sekian materi yang Ibu jelaskan pada hari ini. Apabila ada salah kata Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.